Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Sobat Kodeko dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada hari ini tanggal 21 April 2026, Toko Kodeko telah dibuka cabang ketiga. Dan ini merupakan sarana Anda untuk berbelanja, khususnya anggota Koperasi Desa Kota Indonesia dan juga kepada seluruh masyarakat. Di Toko Kodeko ini, semua belanjaan itu lengkap ya, atau produk-produk bisa Anda dapatkan di sini sangat lengkap ya, dan juga harganya oke. Saya berharap kehadiran Toko Kodeko ini dengan semangat kolaborasi, dengan semangat kerjasama ya, dan juga yang paling penting adalah semangat berkoperasi. Ini menjadi budaya dan semangat bangsa Indonesia di dalam membangun ekonomi kerakyatan. Jadi silakan pindah belanja ke Toko Kodeko di Galaksi buat Anda yang ada di sekitar Galaksi. Dan untuk Anda yang ada di sekitar Pondok Cabe, silahkan berbelanja di Toko Kodeko Pondok Cabe. Terima kasih. Sobat Kodeko, sehat, cerdas, manusiawi, maju jaya. Toko Kodeko belanja lengkap, harga oke. KSU Desa Kota Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Pada tanggal 21 April 2026, resmi dibuka unit usaha retail terbaru, Toko Kodeko Galaksi Bekasi, yang hadir sebagai solusi kebutuhan masyarakat di wilayah Bekasi dan Jakarta. Saya biasa memanggil beliau adalah Kang Tato. Nama aslinya adalah Sunarto SPD. Sehat, Kang? Sehat luar biasa. Waduh, sehat luar biasa ya. Kang, ngerunning untuk bisa sempurna grand opening Toko Kodeko cabang kedua ini. Anyway, berapa hari? Kita butuh waktu 3 hari untuk persiapan ini, sehingga perlu kecermatan dan juga satset gitu seluruh panitia, karena memang waktu yang sangat singkat, sehingga kita membutuhkan ketepatan waktu dan juga membutuhkan tenaga yang prima sehingga bisa terselenggaranya acara untuk grand opening hari ini. Toko serba ada ini menyediakan berbagai macam kebutuhan lengkap, mulai dari sandang, pangan organik, hingga produk-produk unggulan dari UMKM. Kehadirannya tidak hanya sebagai pusat belanja, tetapi juga sebagai wujud nyata implementasi ekonomi Pancasila yang menekankan gotong royong, kemandirian, dan pemerataan kesejahteraan. Ekspansi ini melanjutkan keberhasilan sebelumnya setelah pembukaan Toko Kodeko di Pondok Cabe, Tangerang Selatan pada Juli 2025. Apa yang bisa membuat mereka tertarik untuk belanja di Toko Kodeko ini sebagai kepala toko? Yang pertama itu kita pasti service excellent. Service excellent, seperti apa service excellent-nya? Pengen tahu juga sih saya. Yang pertama kita sambut kedatangan dengan 3S, senyum, salam, dan sapa. Senyum, salam, sapa, oke. Ya, lalu kemudian kita tunjukkan kepada barang-barang yang sudah di listing promo. Jadi mereka itu bisa memilih barang-barang yang promo yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke. Ya. Promonya semua barang all in? Hanya barang-barang tertentu saja yang kita promosikan. Sampai kapan? Biasanya kita main di 1 pekan. 1 pekan. Ya, durasinya. Jadi Selasa depan sudah selesai promonya. Selesai promonya, nanti kita ganti dengan promo produk yang lain. Acara peresmian berlangsung meriah dan syarat dengan makna. Penampilan seni tari dari Star Z Seni Tari Azaitun turut memeriahkan suasana grand opening Toko Kodeko. Hati syahdu dengar lagu nostalgia. Otak pening hilanglah jua. 21 April hari yang berbahagia. Grand opening Toko Kodeko yang ketiga. Jadi sobat-sobat sekalian, toko kita ini hadir
itu atas dasar kesadaran semangat kolektif. Kenapa demikian? Karena toko ini hadir dari keinginan anggotanya. Jadi kami pengurus ini memberikan fasilitas kepada anggota untuk bisa berbelanja lebih dekat, ya, dan juga lebih, tentunya ini lebih diminati karena kita sudah ada pengalaman toko pertama, toko kedua, ya. Ini berarti menandakan bahwa koperasi kita semakin berkembang. Harapannya toko yang kita bangun bersama, yang kita rawat bersama ini dapat diterima di masyarakat. Momentum ini bertepatan dengan peringatan Hari Kartini dan dalam sambutannya Ketua Umum menegaskan pentingnya peran perempuan sebagai penggerak ekonomi bukan hanya sekedar pelengkap. Keterlibatan perempuan ini sejalan dengan agenda pembangunan keberlanjutan atau SDGs yang mendorong kesetaraan dan pengentasan kemiskinan setelah pemberdayaan ekonomi. Pak Nur, kalau minimarket sejenis, ya kan, ya opening aja gitu kan, pembukaan aja. Tapi ini ada seremoninya. Ini sesuatu yang seperti apa menurut Pak Nur? Nah, ini dia. Ini sesuatu hal yang lain yang telah dilakukan oleh Codeco. Well prepare banget ya? Iya. Pada waktu saya dulu bertemu dengan Alfamart, biasa saja buka. Tetapi dengan Codeco ini ada seremoni dan sebagainya. Ini merupakan suatu langkah awal yang luar biasa, yang ini akan memberikan satu spirit tersendiri dalam bisnis. Wah. Iya. Dan pemiliknya pun diundang ya, pemilik tokonya ya. Pemilik toko diundang dan sangat familiar sekali. Oke. Untuk doanya buat Codeco Pak Nur? Ya, saya berharap dan berdoa supaya usaha di tempat ini lebih maju, lebih sukses dan dapat melengkapi kebutuhan masyarakat di sekitar. Banyak tetangga kiri kanan saya Pak yang tanya, Pak Nur kapan dibuka ini? Sama dengan Alfamart dan Indomaret ya. Saya bilang lebih lengkap dan lebih menjamin lagi. Dan lebih hemat. Tidak hanya seremoni, kegiatan ini juga diisi dengan forum terbuka antar anggota. Diskusi dan evaluasi disampaikan secara santun sehingga menciptakan suasana hangat namun tetap produktif. Bu Ketum? Ya, Smile-nya tuh lepas banget. alhamdulillah. Boleh dong ceritain kebahagiaan apa yang Bu Ketum dapetin? Iya, kebahagiaan yang pertama adalah di Hari Kartini ini kami kaum perempuan ini bisa berdaya, bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya adalah ekonomi koperasi, ekonomi kerakyatan, yang mana ekonomi koperasi ini adalah menjadi semangat dan simbol sebuah ekonomi yang berbasis kerakyatan, yang berbasis anggota dan semangat solidaritas. Oke. Bu Ketum speednya tuh dahsyat banget loh. Setahun lalu sama kita di backdrop, cuma bedanya kita di Pondok Cabe. Sekarang di Galaksi. Ini udah buka lagi toko ketiga dan cabang kedua. Wah, alhamdulillah. Itu gimana sih ngebrief timnya? Iya, terima kasih Bang Hendy ya untuk pembukaan toko yang ketiga ini. Itu tentunya didasari dari pengalaman toko yang pertama, pengalaman toko kedua, ya. Dan yang ketiga ini merupakan dorongan dari semangat anggota untuk mereka bisa mengakses berbelanja secara langsung. Yang tadinya mungkin dititip ya, atau sistem delivery order ya oleh penggerak-penggerak koperasi yang ada di masing-masing unit Namun saat ini karena begitu besarnya animo anggota untuk mereka punya pengalaman yang berbeda ketika belanja secara langsung tentunya. Nah, jadi setelah kita adakan di Pondok Cabe ya, ada namanya
namanya wisata belanja. Waduh. Nah, Diksinya jadi keren banget ya, wisata belanja ya. Wisata belanja. Jadi Oke. ternyata kan belanja itu kan juga sebuah cara untuk apa istilahnya ya, untuk kesenangan ya. Selain untuk kebutuhan tentunya. Ya. Jadi ada healing terapi juga di situ. Oke. Ya. Ya. Namun karena ini adalah basisnya itu berdasarkan kebutuhan bahan pokok. Jadi kalau ibu-ibu ini berbelanja ya ke toko secara langsung, itu kan jadi kesenangan buat mereka. Jadi kebahagiaan untuk mereka. Oke. Ya. Apalagi ini toko milik anggota. Ya. Jadi ada kesenangan secara pribadi, ada kesenangan oh iya, ketika kita berbelanja di toko milik kita sendiri ya, berarti tandanya kita membesarkan toko yang sudah kita bangun. Jadi kan itu double rasa bahagianya. Nah, ini yang tentunya ini mungkin menular gitu, kepada anggota yang lain. Jadi anggota yang lain pun juga menginginkan untuk adanya toko supaya mereka bisa belanja langsung. Iya, sepakat dengan apa yang Ibu Ketum sampaikan. Mungkin Anda mendengar sayup-sayup, ya. Para anggota tuh senang banget karena akhirnya doa mereka mendekatkan ke Sobat Kodeko di ACC oleh Bu Ketum. Bu Ketum, tadi pagi Ya. sebelum acara ini kan kami Lok News TV tuh muter-muter ngeliat listingan penuh. Sekarang Oh ya, kosong. Alhamdulillah. Itu tandanya laku dong. Laku berarti ya. Kan? Berarti masalah harga udah nggak jadi masalah dong. Betul. Nah. Iya, udah harga oke ya. Oke lah. Ya, belanja lengkap, harga Harga oke. oke, kan? Siap. Terus Bu Ketum, pasti Bu Ketum punya data ketika toko pertama, katakanlah itu toko pusat, terus kemudian cabang pertama atau toko kedua, itu yang bisa membuat Bu Ketum akhirnya oke, setuju kita buka lagi toko ketiga itu apa? Poin yang paling penting. Oh iya, jadi kita ini kan usaha bersama, koperasi, Oke. ya kan? Oke. Koperasi itu berdasarkan semangat anggota, ya kan? Jadi itu dulu didasarinya. Oke. Kalau kita ini Kodeko itu berbeda dengan koperasi yang mungkin yang ada saat ini. Oke. Jadi ini muncul dari kesadaran anggota. Gitu. Anggota ini berkeinginan untuk bisa mewujudkan sebuah ekosistem wirausaha di situ. Ya kan? Iya, oke. Nah, tentunya ini adalah motivator. Semangat anggota ini adalah motivasi kami. Oke. Gitu. Gitu ya. Jadi Iya. koperasi ini sudah punya anggota, ya kan? Sudah punya pasar, Siap. ya kan? Dan tentunya usaha itu akan tercipta secara ekosistem nanti. Gitu. Jadi itulah yang mendorong. Jadi anggota ini sudah mempunyai kesadaran untuk berbelanja secara langsung. Nah, tentunya ini tidak serta-merta. Hari itu juga anggota memahami, hari itu juga anggota bisa mengerti berkoperasi. Nah, oleh sebab itu, koperasi ini perlu adanya fasilitas wahana anggota ya untuk bisa dilihat, dirasakan, ya kan? Nah, dengan adanya toko, karena di koperasi itu kan ada yang namanya simpanan wajib. Ya. Namanya wajib berarti kan harus ditunaikan. Siap. Ya kan? Lalu ada simpanan, ada belanja wajib. Oke. Kalau simpanan wajib di koperasi itu akan menjadi satu adalah nilai investasi dia.
atau katakan dia menanamkan modal di dalam usaha bersama ini. Oke, Ya kan? ya. Nah, terus menjadi tabungan, Siap. ya kan? Menjadi agunannya, ya kan? Untuk Ya. kebutuhan-kebutuhan di dalam pinjaman kah, Ya. kredit kah, Ya. ya kan? Ya. Itu berbasis dari tabungan ataupun simpanan wajibnya. Oke. Nah, berikutnya ketika kita sudah mempunyai modal dari simpanan wajib ini, tentu ini harus diolah, harus dikembangkan, harus lebih produktif sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Tentu kalau sudah untung, ya, ini akan memberikan kemaslahatan. Nah, ketika sudah tercipta seperti ini, itu mau tidak mau nanti koperasi itu akan berkembang dengan pesat. Nah, untuk Kodeko ini kita menumbuhkan anggota menjadi anggota yang aktif itu tentu tidak serta-merta juga. Ini ada proses panjang di dalamnya. Bagaimana kita membangun kekuatan modal terlebih dahulu, ya, karena koperasi kita ini adalah koperasi yang unik. Modal itu berbasis dari anggota, bukan meminjam dari bank Atau dikucurkan. atau dipinjam oleh bank, ya, Oke. dipinjamkan oleh bank, Ya. ya. Tapi koperasi kita ini modalnya itu memang betul-betul modal anggota dari simpanan wajibnya itu, ya, atau dari tabungannya. Lalu berikutnya, ini tadi tentu perlu dikembangkan lagi sehingga menjadi usaha yang real, yang produktif, Ya, ya. dan progresif. Ya. Nah, ini dengan usaha-usaha, salah satunya adalah toko, ya. Toko, kenapa toko? Karena toko kan kebutuhan bahan yang paling mendasar, Oke. yang paling pokok, yang dibutuhkan oleh anggota. Yang selama ini mungkin berbelanja ke toko-toko sebelah, ya kan? Nah, ada baiknya ketika kita sudah punya toko koperasi ini, sudah didekatkan, kita berbelanja ke toko yang milik anggota. Ya. Seperti itu. Bu Ketum, yang tadi Ibu sampaikan itu saya kira itu based on-nya ada trust loh. Kepercayaan, berarti Bu Ketum mampu membungkus kemudian menyampaikan kepercayaan kepada anggota. Gimana menurut Bu Ketum? Wah, itu di dalam usaha, apalagi kita di dalam memanage apa istilahnya ya, lembaga, katakan memanage keuangan ya, Ya. koperasi. Tentunya kepercayaan itu adalah number one, ya. Itu sudah tidak bisa ditawar, Oke. ya. Ya. Jadi kepercayaan anggota itu betul-betul kami jaga, ya. Tentu menjaganya adalah dengan apa? Dengan bagaimana pengurus koperasi ini harus punya kemampuan Iya. untuk mengelola usaha dengan baik. Oke. Lalu berintegritas. Oke. Artinya kita harus memikirkan bahwa dana yang kita kelola ini adalah milik anggota. Gitu. Jadi bukan milik pengurus atau bukan milik siapa-siapa, tapi ini adalah milik anggota. Gitu. Jadi semangatnya adalah semangat kebersamaan, tapi bukan berarti semangat kebersamaan itu kita semena-mena, gitu ya. Iya, iya. Untuk memperlakukan uang yang ada ini adalah tadi misalkan semangatnya kekeluargaan seperti keluarga dan lain sebagainya, Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, tetapi di sini yang harus kita kembangkan atau yang harus kita implementasikan adalah bagaimana kita mengelola usaha ini dengan baik, gitu, berintegritas, ya. Terus
tenaga ataupun SDM yang ada di dalamnya ini itu harus punya kemampuan bagaimana mengelola usaha yang baik. Itu modal ya. Terus juga kepercayaan itu tentunya tidak bisa hadir dengan tiba-tiba Iya, ya. betul. Ini- Mahal loh Bu ya kepercayaan itu. Iya, ini perlu ada proses kita juga turun kepada anggota, menyampaikan bahwa kita punya program A, B, C, D ya untuk koperasi. Oke. Lalu selanjutnya apa yang menjadi keinginan anggota Ya. itu pun juga kita akomodir, Oke, betul. ya kan? Ya. Terus masukan anggota itu pun kita akomodir ya. Ya. Baik itu kritik dan lain sebagainya gitu. Jadi semuanya silahkan kami terbuka untuk disampaikan apa yang menjadi saran maupun kritik dari anggota. Karena pada dasarnya ya saran maupun kritik ini sesungguhnya kan anggota ini karena merasa memiliki ya. Iya, betul. Jadi mereka tuh ingin loh gitu. Koperasinya itu lebih bagus. Iya. Ingin loh seperti ini. Iya. Gitu kan. Iya. Ingin loh maju Iya. gitu kan. Iya. Jadi positifnya seperti itu. Betul. Ya, asalkan kritik itu bukan destruktif ya. Iya. Tapi bagaimana ini adalah untuk kemajuan Betul ke depan. sekali. Gitu. Nah, ini kami pengurus itu harus terbuka dengan itu. Karena dari kritik itu, dari saran itu bisa menjadi inspirasi kami, gitu, Oke. ya kan? Oke. Bisa menjadi masukan-masukan yang barangkali dari saran maupun kritik itu tidak kita laksanakan pada saat itu, ya kan? Atau mungkin ketika saat itu belum relevan Iya. kita lakukan atau belum bisa kita laksanakan, tapi suatu saat nanti siapa tahu Ya. kita bisa mengimplementasikan itu Ya, ya, gitu. Nah, inilah semangat solidaritas, semangat kebersamaan dan semangat kolaborasi ya. Itu di dalam koperasi ini harus kita ciptakan. Nah, ini kepengurusan kami ini sudah memasuki di usia 10 tahun ya. Jadi kami mulai memahami keinginan anggota seperti apa yang harus kami lakukan ya. Sehingga bangunan organisasi yang sudah dibangun selama ini ya, secara keorganisasian ini insya Allah ini kokoh gitu ya. Nah, jadi kalau dalam usaha itu kan atau organisasi itu fondasinya dulu yang harus kita perkuat gitu. Setelah fondasi kuat, tiang maupun pilar ya itu menjadi penyangga. Nah, lalu berikutnya adalah bangunan itu ready gitu ya, kokoh gitu. Nextnya Bu, setelah dari Bekasi mau kemana lagi Bu? Wah, ini bisa melesat nanti. Bisa ada di mana-mana. Oh, iya, Jadi, iya. Kodeko ini bisa ada di mana-mana. Iya, iya. Di seluruh Indonesia bisa. Bahkan ke luar negeri kita ekspansi. Siap. Tadi Ibu bilang juga bukan hanya sosial ya, tapi usaha seperti itu ya. Betul. Ya, ya, saya sepakat. KSU Desa Kota Indonesia terus mengembangkan inovasi, termasuk sistem keuangan berbasis kemanusiaan yang tidak membebani anggota, namun tetap produktif secara ekonomi. Melalui langkah ini, koperasi tidak hanya menjadi lembaga usaha, tetapi juga menjadi solusi sosial bagi masyarakat. Dengan arah yang semakin jelas, KSU Desa Kota Indonesia optimis memperluas jaringan, memperkuat anggota, dan mendorong kemandirian ekonomi nasional. Dari Bekasi untuk Indonesia, menuju kesejahteraan yang merata dari desa hingga kota. Alhamdulillah hari ini saya belanja makanan ternyata murah di sini. Makanya saya ambil. Tuh. Alhamdulillah pada murah-murah dari Kodeko. Ya sukses ya Kodeko. Terima kasih. Saya lebih suka belanja di Kodeko sini ya, di Galaxy karena lebih dekat daripada di Pondok Cabe. Kalau soal belanja sih emang lebih murah.
Alhamdulillah jadi memudahkan kami untuk belanja, istilahnya untuk kebutuhan sehari-hari yang memang mendadak. Alhamdulillah bisa difasilitasi hari ini yang lebih dekat dan lebih terjangkau dengan rumah kami. Alhamdulillah. Mungkin untuk pesan-pesannya untuk Kodeko dan sobat Kodeko yang lainnya. Pesan-pesannya semoga Kodeko lebih maju lagi, lebih lengkap lagi, produknya lebih banyak lagi, dan yang jelas untuk teman-teman Kodeko yang lain untuk semangat belanjanya. Oke, terima kasih banyak. Ya, sama-sama.